Halo guys, gue sekarang mau ngejelasin tentang perang Warzone yang posisinya defend ya. Nah, di sini posisinya server gue ini kalah dalam damage ke bos buron, otomatis kita akan jadi tim devnya perang server. Oke, untuk strateginya langsung aja. Kalau kemarin tentang menyerang itu udah gue jelasin di konten yang sebelum-sebelumnya. Sekarang gue jelasin tentang in defend. Kalau tentang defend gue langsung bahas tentang server gue aja ya. Defend itu yang jelas setiap tower kan ada 4, kiri bawah, kiri atas, sama kanan bawah. Ini di bagian pojok sini 1, 2, 3, sama 4 diisi sama haki yang tinggi ya, haki yang tinggi supaya apa, dia bisa mobilnya enak antara sini ke sini itu enak, dari atas sama bawah dia bisa ke tengah, ini dari kanan ke kiri bisa ke tengah, dari dari pojok kiri atas sama kiri bawah itu bisa ke tengah sini, dan sini juga yang kanan kirinya diisi sama siapa, contoh misalnya ini Mehmet, ini Pongrekuns, terus ini Mei, terus ini Setouchi, ini contoh ya, yang nggak kesebut jangan emosi, ini cuma contoh doang. Terus di pinggir-pinggir sini tuh ada lagi, akan total 5 sampai 6 haki yang level tinggi. Di sini, di sini juga. Misalkan kalau dari GSR ini ada si Meme, di sini ada KMI gitu kan. Mehmet kan di bawah misalkan contoh. Terus di sini ada siapa lagi di GSR yang tinggi, ada Ponzu atau presidennya gitu kan. Pokoknya diatur di sekitaran tower ini adalah haki-haki tinggi, baik dari setiap aliansi atau gabungan aliansi yang bertugas. Oke. Terus itu udah pasti untuk yang di sekitaran sini mereka nggak boleh ninggalin base-nya dengan squad selain squad 1. Jadi kalau kalian mau ngedev tower ini pakai squad 2 supaya apa? Supaya squad satunya tuh bertahan dulu. Takutnya diserang sama aliansi lawan, server lawan ya. Nah, itu yang buat pertama harusnya udah paham ya. Jadi intinya nggak boleh di unchecklist. Jadi harus checklist temboknya. Terus yang selanjutnya di posisi depan sini, depan sini sama di pinggir ini diisi sama haki-haki support atau korban atau apa, tumbal, haki tumbal atau haki-haki apa namanya, yang rendah, walaupun tinggi misalnya level 27 tapi power squad satunya itu di bawah 12 juta atau di bawah 11 juta, itu kalian lebih baik jadi tumbal aja guys ya. Jadi tumbal supaya apa, supaya nanti kalian bisa apa sih namanya tuh, bisa kontribusi buat servernya itu untuk ngebantu devnya supaya aliansi server lain itu nggak bisa masuk ke bagian tengah sini. Contoh misalkan kan dibakar, kalau kalian dibakar kalian gak usah kabur ya, karena poin utamanya kalian jadi tumbal itu harus checklist tembok ini guys. Ini kalian harus checklist 2 pun nggak apa-apa ya, kalau lebih baik 3 biar cepet apa, banyak isi rumah sakitnya nggak apa-apa, atau 1 juga nggak apa-apa. Nanti saat kalian dibakar kalian fokusnya kemana? Ke rumah sakit. Misal rumah sakit ini ada banyak nih ceritanya, ada sekitar 5.000 lah dari total 5.745 kapasitasnya. Kalian langsung sembuhin semua, kalian scroll ke kanan, geser ke kanan, sembuhin semua, ya kan? Saat sembuhin semua, nanti rumah sakit itu akan jadi 0 lagi, 0 per 5.745. Nah, otomatis kalian kan diserang lagi ya. Kalau kalian diserang lagi, kalian akan dapat tabungan unit lagi nanti kan dari rumah sakit. Yang penting saat sudah selesai penyembuhannya jangan kalian klik. Kan biasa kalau nyembuhin itu ada titik kuning kan di sini, gambar hero titik kuning. Nah, itu jangan kalian klik, tapi dimin aja. Oke? Dimin aja supaya apa, tabungannya makin banyak. Tabungan yang tadi disembuhin 5.000
terus tambah lagi 5.700. Jadi total yang kalian tabung di rumah sakit sama di penyembuhan itu 10.745. Kan lumayan banyak ya. Nah, jadinya nanti kalian punya banyak tabungan, ya kan? Nah, kalau udah punya banyak tabungan unit, seenggaknya kalian udah menyimpan banyak. Contoh, kalian kan kebakar nih. Ini kok contoh lagi, penjelasan lanjutan. Kalian kebakar di sini, kalian jangan langsung klik relokasi paksa. Kalau relokasi paksa kan nanti kan base kalian adanya di sini nih, posisinya di sini nih, kayak gunung ini nih. Nanti ada tampilan di kotak di sini, kotak di tengah ini. Tampilannya base Anda relokasi paksa apa tulisannya gitulah. Itu jangan kalian klik supaya apa? Supaya posisi kalian yang di sini tidak terpindahkan. Nah, kalian harus sambil teleponan sama aliansi kalian, Discord atau telepon segala macam bebas, gimana pun cara kalian berkomunikasi. Kalau kasih tahu, gue udah kebakar, siapa yang mau ngisi tempat gua, misalkan si B bilang, oke, gua gitu kan. Oke, kalau udah ada yang bilang ada yang mau masuk, kalian bisa klik yang relokasi paksanya. Kalian klik relokasi paksa, otomatis base kalian ini ngilang nih. Walaupun belum sampai 10 menit gitu kan. Belum sampai 10 menit, kan kalau kebakaran itu kan ada delay waktu 10 menit untuk hilang otomatis. Nah, di situ ntar diganti sama teman aliansi kalian atau siapapun atau satu bangsa gitu kan. Nah, di situ nanti jangan sampai kalian telat. Yang masuk itu jangan sampai telat, takutnya diisi sama base aliansi server lain. Bahaya tuh kalau udah diisi sama server lain. Kayak kemarin waktu nyerang kan, gue tuh nyerang sebagai penyerang, gue dari luar ke tengah, gue abis-abisin semua, akhirnya keisi tuh kan sama Mehmet segala macam. Nah, itu sebenarnya kita awal mulanya strategi model kayak gitu. Nah, jadi kebalikannya nih kita ceritanya sama yang kemarin kita nyerang. Sekarang kita defense. Terus yang haki medium, ya kan, power medium. Contoh misalkan kayak di aliansi gue tuh ada Amado, ada gua gitu kan. Ada siapa lagi yang medium ya? Banyak lah. Yang medium tuh ya power hero-nya 11 juta, 12 juta, 13 juta udah lumayan atas lah. Yang 11 sampai 12 juta. Itu bisa sebagai posisi tengah sini nih. Nggak terlalu pinggir ke tengah, nggak terlalu di pinggir kanan atau pinggir bawah banget. Yang kanan sama di tengah itu adalah posisi buat base-base yang haki tinggi power kuat rendah, atau haki rendah power squad juga rendah. Oke. Mereka tugasnya apa? Mereka tugasnya tetap satu, pakai squad satu langsung ke sini nggak apa-apa. Pakai squad satu kalian bisa ngedev tower ini atau ini bebas. Nanti kalian tugasnya juga nyari haki-haki server lain itu yang ada dari luar atau dari pinggir mau nyerang dari jauh. Haki-haki server kita yang ada di depan atau di tengah atau di pinggir. Otomatis kan mereka nyari yang level kecil kan. Nah, yang level kecil itu nanti level kecil yang haki medium itu kalian tugasnya nyerang balik mereka nih yang di pinggir-pinggir sesuai porsi kalian. Posisi bukan porsi ya, posisi kalian. Kalau kan posisinya di bawah, otomatis kalian nyarinya ke bawah. Jangan di bawah, kalian nyari ke atas, kejauhan nanti. Jadi kalian di bawah, otomatis cari ke bawah. Kalau ada yang nyerang dari bawah, kalian arahin squad kalian ke arah sini juga. Berarti kalau udah ada yang nyerang, kalian balikin tuh squad kalian yang ngedev di tower, ganti dengan squad 2 di towernya. Nah, squad satunya kalian OTW-in dari tengah ke pinggir, cari siapa yang nyerang dari pinggir, jalanin squad ke arah base server kita. Modelnya kayak gitu, intinya perangnya kayak gitu doang sih. Terus yang pinggir yang pakai shield gitu kan. Yang shield berarti bantu apa? Garnison aja. Garnison tower nggak apa-apa, dari pinggir garnison tower tuh nggak apa-apa, atau garnison temen-temennya yang haki tinggi atau haki medium di tengah-tengah area terkontaminasi atau area abu-abu ini. Udah sih gitu doang. Mungkin kalau kalian mau nambahin strategi apa, boleh di komen, atau kalau yang dari server gue boleh konfirmasi di Discord, ntar gue gabung ke Discord.
Atau kalau misalnya gue ada salah strategi, boleh kalian komen, nggak apa-apa, bebas. Gue juga orang yang menerima. Yang penting gue nggak suka kalau misalnya kalian menghujat. Nggak ada orang yang salah di dunia ini kecuali penjahat, anjay. Dah, itu aja. Boleh komen, boleh DM, bebas terserah, atau boleh WA gua kalau emang punya WA gua, kalau enggak ya lewat DM aja. Thank you guys. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.